Kenapa Prabowo sampai membentuk sebegitu banyak kementerian? Ya karena ini kan dia didukung banyak pihak ya. Jadi Kementerian BUMN itu nanti bye-bye, nggak ada lagi. Ada pemikiran akan membuat suatu super holding gitu seperti Temasek di Singapura. Di kubunya Prabowo sendiri sebenarnya sekarang ada dua faksi yang gue dengar. Apa tuh? Dua faksi. Yang pertama adalah faksi yang Tapi Sen Pram ada ada tantangannya. Bagaimana faktor Jokowi dan keluarganya di kubu Prabowo ini mesti dikikis lah pelan-pelan. mungkin kalau nggak ada Gibrannya mereka mau. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Raymondus Rikang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca laporan-laporan majalah Tempo, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Bagi kalian yang ingin membeli majalah Tempo versi cetak di marketplace, kalian bisa klik link di deskripsi ini juga ya. Oke, main apa kita? Tunggu dulu. Tunggu. Handphone lu nyala tuh. Ujet. Nebeng jet. Aduh, repot ini. Pantes dilempar mobil lo. Pantas ditimpuk ya 2 kali. Oke, ada apa ini? Kawan kita baru pulang dari Merauke naik ujet tadi. Oke. Kita Mana, panggil sini? aja Billy dan Afid. Billy ya dan kan? Afid masih Mainkan. Jadi Bajunya bagus nih. mereka ini adalah makhluk-makhluk yang ngekos di Tempo ya kan. Hampir setiap malam tidur di Tempo gitu. Kalau Afid entahlah di mana tidurnya gitu ya. Nah, tapi mereka punya liputan yang keren gitu ya dari Merauke. Nah, seperti apa tuh Fit? Ya, kita lagi menemukan informasi terkait dengan peran Prabowo dan Jokowi yang menciptakan perkebunan tebu dan sawah. Nah, luasnya 2,29 juta, Mas. Hektar. Juta hektar Juta hektar. Oke. Di Merauke itu. Apa nama program kalian? di Merauke. Namanya Namanya apa? awalnya jejak si gondrong. Cuman si gondrongnya nggak mau in frame. Berubah. Dia cuma nenteng laptop. Iya, cuman sosok iya aja. Jadinya? Dinas lingkungan. Udah, sana pergi. Iya, pergi. Oke. Makasih. Ya, jadi buat teman-teman yang mau menyaksikan liputan keren dari Billy dan juga Afid ya, silahkan nonton Dinas Lingkungan, jalan-jalan ke sawahnya Prabowo dan ada Pak Haji juga di situ. Itu seru sih dan keren banget gitu ya, sebagai suatu karya jurnalistik lu harus lihat itu. Oke. Oke. Jadi main apa kita hari ini? Mana Sen? Main kabinet aja ya, lagi Main ramai. kabinet. Zaken. Hampir 1 bulan ya menjelang Jokowi lengser ya. Ini kasakusuk kabinet sudah mulai. Nah, sekarang tanggal 18 September ya, berarti ya sebulan 2 hari lah ya. Sebulan 2 hari. Akan ada kabinet baru, kabinetnya baru, oke. Prabowo Subianto. Main kan Sen? Gua Gimana nih. infonya? Gue harus pelan-pelan dulu nih. Langsung aja, gas aja. Jadi ya ini kan publik rame ya dengan penambahan nomenklatur kabinet, artinya penambahan kementerian-kementerian dan badan-badan ya. Kenapa? Karena undang-undang Kementerian Negara yang membatasi soal jumlah kabinet itu sudah dibongkar. Jumlah kementerian. Jumlah kementerian itu sudah dibongkar sama DPR dan pemerintah begitu ya. Kata 34-nya atau angka 34 itu sudah hilang. Nah, dan angkanya itu akan diserahkan kepada presiden terpilih begitu ya. Artinya undang-undang tidak lagi membatasi kekuasaan, tidak membatasi soal jumlah kementerian. Nah, gue ngobrol sama beberapa narasumber di Koalisi Indonesia Maju maupun di Partai Gerindra sendiri, Partai Prabowo, kemungkinan tuh jumlah kementerian tuh sampai 44. Bukannya udah dikunci 44 ya? Atau ada kemungkinan Ada naik atau kemungkinan turun? naik turun terus. Oke. Masih pembahasan dan ya akan finalnya terlihat di sehari sebelum tanggal 20 atau tanggal 19 Oktober mendatang begitu, Pram. Nah, kementerian-kementerian ini itu digodok di beberapa timnya Prabowo ya.
ya ada dewan pakar segala macam gitu ya. Lalu ada tim sinkronisasi yang isinya orang-orang Gerindra begitu. Lalu baru mengerucut atau diserahkan ke Prabowo begitu. Dari Prabowo mendapatkan sejumlah masukan, barulah Prabowo nanti melihat nih yang mana saja yang available atau memungkinkan kementeriannya itu dipecah-pecah ataupun ditambah begitu, Pram. Oke, 44 kementerian perbedaannya ya, katakanlah benar 44 kementerian ya. Itu sampai perbandingannya dengan periode Jokowi adalah 34. 34. Sisi 10. Nah, ini yang penambahannya di mana saja, Sin? Ada datanya, bukan boleh nggak? Nah, gua aja hafal kok. Ngetes doang gua. Jadi Kemenko begini, dulu, Kemenko gimana? itu akan ada 6. Ada 6. Yang pertama kan saat ini ya, ada kan Kemenko Polhukam, Kemenko Keuangan atau Perekonomian, mohon maaf, Kemenko PMK, satu lagi Kemenko Maritim dan Investasi. Nah, Polhukam itu akan dipecah 2, Pram. Jadi politik, hukum dan kemungkinan HAM di situ, dan Kementerian Politik dan Keamanan, hukum dan HAM, politik keamanan. Ya, jadi kemungkinan hukum sama politik. Oke, itu Betul, jadi 2 terus betul. lagi. Perekonomian kemungkinan akan berganti nama, jadi Kementerian Koordinator Ekonomi aja. Karena kalau disingkat nggak enak katanya. Oke. Terus ada Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Kenapa pemberdayaan masyarakat? Itu karena akan nanti membawahi soal Badan Gizi Nasional dan seterusnya ya, yang berkaitan dengan masyarakat begitu. Ini yang ngurusin program makan siang bergizi Makan itu siang ya. bergizi Gratis. begitu. Terus. Ada juga Kemenko Infrastruktur. Kemenko Infrastruktur. Dan pembangunan wilayah. Oh, yang selama ini ada di bawah Kemenko Perekonomian. Begitu. Oh, Nanti iya, akan iya. membawa sana. Ada juga Kementerian Koordinasi Hilirisasi lah dan Investasi. Barang apa pula itu? Ya, suka-suka lah. Nah, Sin, ini kan Kemenko ada 6. Apakah ini akan diisi oleh orang-orang tertentu atau siapa saja kriteria yang dipatok oleh Prabowo mengisi Kemenko ini? Ini sejumlah informasi yang gue dapat dari narasumber ya, yang disinggung katanya gitu kan. Jadi udah ada komitmen dengan para ketua umum partai ya, partai yang mendukung Prabowo, Gibran Rakabuming begitu ya. Bisa dilihat tuh ada ketua umum partai Demokrat di situ kan, ada ketua umum partai apalagi PAN. Ada Golkar konon ya ketumnya tetap yang di sekarang begitu kan. Ada lagi partai Maksudnya Kemenko Perekonomian akan tetap dipegang oleh Erlangga Hartarto. ya kemungkinan. Terus Ya, ada yang partainya siapa tuh, Yusril PBB, tapi kan Yusril udah keluar begitu. Kemungkinan di sana juga. Ada juga ya beredar informasi partai yang belum bergabung sekarang itu mau dikasih salah satu Menko. Oke. Upaya untuk menggait mereka masuk ke koalisi ya. Boleh nyebut nama nggak sih? Yang pasti kita nggak endorse nama ya. Nanti aja lah kalau Nanti gitu. aja itu. Episode selanjutnya. Ya oke, itu kan Kemenko ya yang akan diisi oleh para ketua umum partai. Oke. Nah, untuk kementerian teknisnya? Banyak banget Pram yang Banyak, dipecah-pecah begitu. Oke, kalau gitu berarti ada 38 dong. Apanya? 38 kementerian di luar kementerian koordinator ya, kementerian teknis ya. Iya, sekitar. 44 Tapi kurangin 6. yang gue dengar ini adalah 44 itu termasuk Badan. lembaga atau badan, Pram? Termasuk badan dan lembaga. Dari kementerian atau lembaga badan baru yang dibentuk, salah satunya kan sudah mulai sekarang kan, Badan Gizi ya. Badan Gizi Nasional untuk, sudah mulai ada. melaksanakan program makan bergizi gratis itu. Oh, oke. Nah, kira-kira kan seperti apa itu? Ada banyak kementerian-kementerian yang namanya panjang gitu ya, terus di penggal-penggal ataupun dipisah-pisah begitu. Misalnya nih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu akan dipecah 2. Kementerian Pariwisata akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Lalu Badan Ekonomi Kreatif itu akan badan sendiri ya, begitu. Lalu Kemendikbudristek itu ya. Jadi tadi budaya kan nempel ke pariwisata. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, lalu Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dah seperti itu. Seperti dulu lagi dong ketika periode pertama Jokowi ya. Nah, itu aja udah pecah berapa tuh kan? Iya. 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Lalu ada juga KLHK. KLHK tuh akan dipecah, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup begitu. Kalau nggak salah Kementerian Kehutanan dan Karbon ya. Itu juga masih jadi opsional apakah karbon Nomenklaturnya ini dibuat badan tersendiri atau bergabung dengan Kementerian Hutan begitu. Lalu juga Kemenkop UKM itu juga akan diubah namanya ataupun dibelah juga. Lalu Kemendes PDTT ya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Transmigrasi juga ya. Transmigrasi itu akan dijadikan 2 kementerian di sana gitu.
banyak lah yang menarik di situ. Banyak badan-badan baru. Ada juga tuh salah satu opsi membuat badan penerimaan negara. Jadi ada Kemenq, badan penerimaan negara Pram. Oke, jadi ini artinya pajak dan bea cukai akan Dipisah begitu bergabung ya. di situ supaya kemungkinan ya. supaya memaksimalkan pendapatan untuk negara. Informasinya begitu. Yang gue dengar juga Pram ada salah satu sektor yang akan dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan sekarang Hukum dan HAM ya, soal imigrasi Dan dan lapas. pemasyarakatan. Oke. Jadi ini akan dibuat lembaga baru juga yang khusus menangani soal ini. Betul. Gitu. Jadi nanti bayangannya adalah yang setingkat dirjen sekarang itu jadi Setingkat kementerian. Setingkat kementerian. Atau- Pram. Jadi kayak misalkan badan imigrasi ataupun namanya belum tahu ya gitu ya, atau badan pemasyarakatan begitu. Jadi Kementerian Hukum aja. Oke, tugasnya ngurusin undang-undang dan lain-lain gitu ya. Ya. Sementara kalau pemasyarakatan ya ngurusin lapas saja. Lapas aja begitu ya. Oke. Kenapa Prabowo sampai membentuk sebegitu banyak kementerian? Ya karena ini kan dia didukung banyak pihak ya. Didukung banyak pihak, ya mau nggak mau ya harus harus mengakomodir pada akhirnya kan. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman partai politik ya seperti itu. Ini banyak sekali yang ngantri dan lain-lain begitu. Meskipun sampai gua hari ketemu beberapa orang sampai kemarin ya hari Rabu itu masih ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama tadi soal ya ini untuk akomodatif ya kepada para partai politik dan mereka ya udah pemikirannya politis aja, ya udah memperbanyak kementerian. Lalu yang kedua adalah orang-orang berpikir realistis. Lu mungkin nggak sih memperbanyak kementerian di tengah keterbatasan anggaran APBN? Sekarang kan APBN kita saja defisit sekitar berapa ratus triliun begitu kan. Nah itu menjadi pertimbangan mereka. Nah, Sen Pram, kecenderungan Prabowo sekarang untuk menambah kementerian sebanyak mungkin atau dalam hal ini masih 44 kementerian, itu sebenarnya bisa kita track dari kecenderungan Prabowo ketika memimpin organisasi gitu kan, atau tim tertentu. Dia selalu membentuk sebuah organisasi Yang gendut yang gemuk sekali, yang gemoy gitu ya. yang besar sekali, artinya isinya ratusan orang. Misalnya dari apa? Tim kampanye yang mendukung dia di 2014 dan 2019 dan juga 2024. Banyak sekali struktur atau bahkan jabatan yang sifatnya tumpang tindih. Lalu bisa kita juga lihat di Gerindra, di partai Gerindra. Kalau kita cek SK kepengurusan Gerindra, itu struktur organisasinya gemuk sekali dibandingkan dengan partai-partai lain gitu. Misalnya ya oke lah, misalnya kita bandingkan dengan PDI Perjuangan gitu ya, yang DPP-nya mungkin sekitar puluhan gitu dengan struktur SK yang baru gitu. Jadi kecenderungan Prabowo untuk mengakomodasi dan membuat organisasi yang gemuk itu sudah ada tracknya, sudah ada rekam jejaknya bahwa ya beginilah cara Prabowo untuk membuat tim yang ada di sekitar dia. Tidak peduli bahwa jabatan atau pos-pos yang tersedia itu cenderung tumpang tindih atau memiliki efektif atau enggak, atau bahkan punya kesamaan tugas dan tanggung jawab. Gitu. Iya. Prabowo ini kan sukanya juga menampung orang-orang atau partai-partai di sekitarnya gitu ya. Dia kan kalau dia selalu mengklaim bahwa akan untuk persaudaraan, untuk persahabatan, selalu bersahabat persatuan dengan banyak orang gitu. Ya tapi nggak kemudian juga sebegitu banyak juga sih, ya kan. Apalagi kalau kemudian diimplementasikan pada tata negara kita. Dan kalau kita melihat di kubunya Prabowo sendiri sebenarnya sekarang ada dua faksi yang gue dengar. Apa tuh? Dua faksi. Yang pertama adalah faksi yang mendukung penambahan jumlah kementerian, ya kan. Dengan begitu akan lebih banyak orang tertampung. Nah, tapi ada juga faksi yang justru menginginkan tetap seperti sekarang. Kenapa? Yaitu karena ada soal keterbatasan anggaran. Tapi gue jumlah itu kemungkinan akan bisa turun juga ya, karena Prabowo yang gue dengar dari orang-orang atau politikus yang mengetahui penyusunan ini, Pramsin, juga melihat alokasi anggaran Itu betul, dalam betul, APBN 2025 yang sudah sudah diketuk kan, betul. Akhir-akhir ini. Nah, karena apa? Penambahan atau ya pasti penambahan kementerian atau nomenklatur itu punya implikasi terhadap budgeting negara, ya kan, karena birokrasi makin gemuk, perjalanan dinas makin banyak dan seterusnya. Jadi
ada dilema di situ, Pram. Jadi Prabowo pasti layak kita tunggu juga 20 Oktober. Tapi ada kemungkinan tidak seperti atau 44 kurang dari 44 gitu, tapi itu sudah terlihat, Kang. Kayak ada ini kemarin gue ngobrol sama orang di Komisi 10 ya, Komisi Pendidikan dan Pariwisata ya begitu ya. Nah, dia cerita Kementerian Pariwisata itu anggarannya sudah dipotong setengahnya. Yang kalau gue belum Google ya, tapi bisa di Google sekian triliun, pokoknya dikurang setengahnya begitu ya. Nah, dia bilang ini ada indikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dibelah dua. Oke. Nah, itu menteri teknis ya, tadi kan Menko gitu ya. Sin, ini kan ada beberapa kementerian yang basah ya. Ada nggak sih yang dipecah atau dihilangkan gitu? Ya kalau gue ngobrol sama beberapa elit di Koalisi Indonesia Maju ini, ada Pram. Jadi Kementerian BUMN itu nanti bye-bye, nggak ada lagi gitu. Oh, nggak ada lagi. Nggak Terus ada mereka lagi. gimana nasibnya? Jadi ada pemikiran akan membuat suatu super holding gitu seperti Temasek di Singapura. Jadi nanti memang BUMN yang besar gitu ya akan jadi ya top lah begitu. Nah, fokusnya adalah ke sana saja. Jadi Kementerian BUMN lainnya itu nggak ada. Sebenarnya gue udah dapat juga tuh namanya siapa calon menterinya di atau pimpinan itu seperti holding, tapi jangan sebut dulu lah nanti saja. Oke. Gini aja, profesional atau politikus? Profesional yang pernah menjadi duta besar. Oh, menarik. Oke. Langsung mikir gitu. Prabowo juga pernah nyinggung kan soal BUMN. Ini gue sambil baca nih, dia bilang di 5 Maret 2024 dia menyebut hotel BUMN itu tidak diperlukan lagi gitu. Itu sih udah mulai terlihat indikasi-indikasi bahwa Kementerian BUMN ini akan tidak ada lagi begitu, Pram. Artinya cuma industri-industri strategis ya, seperti mineral atau pertambangan, terus Pertamina begitu. Kita nggak tahu ke depan yang sektor perhubungan seperti apa. Karena kan kalau lihat itu kan banyak kerugian dan hutang juga kan kalau perhubungan itu. Oke. Ini dengan sekian banyak menteri, katakanlah kalau sampai jadi gitu ya, apakah partai-partai dapat itu jelas ya kan? Nah, tapi berapa jumlah yang mereka dapetin? Ini masih mirip-mirip yang pernah kita spill di Bocor Halus juga ya, Pram. Kayak misalkan PAN itu kemungkinan kalau nggak 4, 5 menteri begitu. Kenapa? Pertimbangannya karena PAN ini sahabat sejatinya Gerindra, menemani kekalahan pilpres sebelumnya begitu. 3 kali ya mereka bergabung dengan Prabowo ya. Betul. Lalu juga Golkar itu kan 5. Tapi sempat ada pembicaraan di Paris, Golkar itu meminta 7 naik. Ini konteksnya adalah sebelum pergantian ketua umum ya, dari Erlangga ke Bahlil begitu. Lalu partai-partai yang baru bergabung itu satu. Partai-partai yang baru bergabung itu artinya PKB, betul, PKS, Oke. Nasdem juga begitu. Mereka kan dapat 1 doang. 1. Nggak dapat 2. Gue dengar masih ada nego. juga. Ada yang berupaya jadi dapat 2. Tapi kok juga dengar Pramsin bahwa jatah untuk partai politik ini kemungkinan juga akan diserahkan ke profesional atau pejabat karir yang ada di kementerian setempat. Gitu. Jadi apa kira-kira profesional yang di-endorse atau didukung oleh partai politik. Jadi jatah untuk partai politik itu tidak bisa kita hitung misalnya, kader A atau kader partai A gitu. Enggak, jadi ada juga nanti pejabat karir yang kemudian di-endorse oleh partai politik, tapi tetap terhitung bahwa itu kursi untuk partai tertentu. Oh, artinya tidak ada lagi profesional murni ya, Kang ya? Ya bisa jadi begitu gitu karena profesional yang di-endorse oleh partai politik. Oh, gitu. Berarti pertanggungjawaban misalkan ada apa-apa, presiden menegurnya atau memerintahnya langsung ketua umum gitu ya? Bisa jadi begitu. Gue tahu nih kementerian mana nih satu nih. Oke, itu partai-partai sudah dapat ya. Kita tahu PKB, terus juga PKS juga Nasdem. Ini kan sudah hampir pasti bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan menjadi Kim Plus gitu kan. Tapi ada satu partai yang belum kelihatan nasibnya nih, PDIP. Gimana ceritanya itu, Kang? Nah, ini PDIP menarik juga kan karena jembatan komunikasi itu, Pram, antara PDIP dan Koalisi Indonesia Maju terutama Prabowo itu sedang dibangun gitu kan. Dari beberapa narasumber terutama dari politikus PDIP yang bercerita bahwa komunikasi antara kubu Prabowo dan juga PDIP itu
secara serius dibangun. Salah satu messengernya atau orang yang didorong untuk membangun jembatan komunikasi ini adalah Puan dan Puan Maharani yang merupakan anak dari Megawati dan juga Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP, ya. PDIP begitu. Nah, komunikasi intens terus dibangun untuk membuat PDIP masuk, karena bagaimanapun masuknya, kalau PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto tentu itu akan menguntungkan bagi Prabowo. Bukan dan menguntungkan Gibran juga ya gitu kan, atau malah nggak menguntungkan juga buat Gibran. Bukan hanya soal dukungan politik ya, tetapi memang secara stabilitas politik PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 ikut mendukung pemerintahan yang sedang dijalankan Prabowo, itu memberikan benefit politik yang sangat besar bagi Prabowo. Tetapi Pram, ada ada tantangannya. Apa tuh? Yakni adalah bagaimana faktor Jokowi dan keluarganya di kubu Prabowo ini mesti dikikis lah pelan-pelan. Itu yang saat ini menjadi halangan atau challenge lah bagi terbentuknya komunikasi ini. Ini artinya Jokowi tidak mau PDIP masuk dalam koalisi Indonesia Maju? Ada begitunya, Pram. Jadi dari narasumber yang cerita ke kita ya, yang kita temuin dan ngobrol sama kita, mereka bilang bahwa ada indikasi demikian, karena bagaimanapun hubungan Jokowi dan keluarganya serta dengan PDIP itu kan pecah karena pemilu 2024. Nah, ini yang menjadi halangan, batu sandungan dalam jalin komunikasi itu. Tapi yang gue dengar sudah sempat merancang pertemuan tuh antara Prabowo sama Megawati. Betul Sen. Jadi upaya untuk mempertemukan Megawati dan juga Prabowo itu konkret gitu. Ada upaya-upaya ke sana gitu. Karena kalau kita lihat hubungan atau relasi antara Megawati dan Prabowo itu kan sebenarnya tidak ada persoalan ya. Tidak seperti halnya PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Jadi Prabowo dan Megawati itu tidak ada persoalan, sehingga upaya-upaya untuk mempertemukan Prabowo dengan Megawati itu sedang dijajaki. Tapi ya begitu, ini ada hal teknis, Pram. Hal teknis. Hantu blau dia, hantu blaunya. Iya, ada hantu blaunya. Hal-hal teknis yang menghalangi lah sejauh ini terwujudnya pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Kalau sabotase itu bukan faktor teknis itu. Direncanakan. Ada ya. Yang teknis adalah begini, Pramsin, adalah misalnya soal lokasi pertemuan. Lokasi pertemuan. Gue dengar juga. Ya, lokasi pertemuan ini juga sebenarnya bagi orang-orang kayak kita ini kan ya ketemu di mana sepele gitu ya. Tapi bagi elit-elit partai, terutama Megawati, presiden kelima gitu kan, dan juga presiden terpilih, lokasi pertemuan itu menjadi hal yang krusial. Sakral gitu, juga ya. Sakral juga bagi mereka. Menentukan derajat juga. Ya, ya siapa kan? yang tandang, siapa yang kandang ini kan penting, Pram. Boleh di-spill gak nih? Gimana Sen? Bocorin dong. Gue dapat info nih, di kubu Prabowo itu mau kalau misalkan ada pertemuan dengan Megawati itu terjadi atau terlaksana di rumahnya Prabowo, Di Hambalang ataupun Kertanegara. di Kertanegara. Apa pertimbangannya? Karena setiap ketua umum partai itu diterima Prabowo kan di rumahnya ya, terutama di Kertanegara. Bahkan SBY, ketua majelis tinggi ya ini, Partai Demokrat dan mantan presiden itu bertemu Prabowo pun di rumahnya Prabowo begitu. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa Megawati adalah pernah jadi presiden begitu, ketua umum partai. Ini SBY pun sudah bertemu loh, dan dia datang ke rumahnya Prabowo begitu. Iya. Nah, tapi dari sisi PDIP maunya bagaimana? PDIP maunya Prabowo yang datang ke Teuku Umar. Nah, itu masih banyak pertimbangan begitu. Ya. Labil juga ya kayaknya. Ya udahlah, ketemu di warung kopi mana gitu beres gitu. Atau kita fasilitasi di sini. Ya, tempo dengan senang hati jadi mempertemukan ya kan. Nek wani. Nanti ada yang di sana, aduh kok ke Tempo gitu. Apa sih ini apa? Mul. Muldoko. Mungkin. Tapi gue ada info tambahan. Jadi Apa? sebenarnya PDIP itu ini seperti yang makin kuat juga nih. Dulu pernah kita spill ya waktu itu. PDIP itu ada memang kemungkinan untuk bergabung dengan koalisinya Prabowo. Hanya saja belum tahu
akan gabungnya pada saat 20 Oktober setelah Jokowi lengser atau di tengah-tengah pemerintahan, mungkin nunggu setahun atau 2 tahun gitu. Karena juga ada pertimbangan bahwa keputusan untuk berkoalisi dengan pemerintah atau tidak itu juga diputuskan di Kongres kalau menurut orang-orang PDIP ya yang kita temui. Nah, masalahnya di PDIP sendiri kan juga belum satu suara nih. Ya kan? Jadi di PDIP itu ada beberapa geng kan ya, kita udah sering banget nge-spill soal itu udah ya. Buat infografis juga di majalah Betul, Tempo. betul. Ada geng Puan Maharani, terus ada juga gengnya Hasto dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada sebagian orang yang menolak jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Tapi mungkin kalau nggak ada Gibrannya mereka mau. Tapi kan Pram, dalam hal ini ya kita melihat ADART dan bagaimana PDIP mengambil keputusan. Ketika Megawati sudah mengambil sikap atau memutuskan, bukankah itu bisa langsung switch gitu kan? Semuanya Tanpa menunggu Kongres kan? akan nurut. Gitu kan? Ini buying time aja sebenarnya mereka, nggak kemudian harus menunggu Kongres ya. Jembatannya sudah mulai dibangun gitu ya. Cuman ada di belakangnya, diam-diam di belakang istana gitu ya. Seperti macam itulah. Tapi kan sudah terlihat juga tuh yang kemarin penghapusan TAP MPR nomor 33 kan oke, itu kan. baru Itu juga ini membuat keluarga Soekarno hatinya berbunga-bunga gitu kan. Yeah. Senang sekali karena TAP MPR nomor 33 itu kan berisi tentang pengkhianatan Soekarno ya, yang melindungi PKI dan lain-lain begitu ya. Itu kan TAP yang menyebutkan bahwa Soekarno ini melindungi PKI, ya kan, Partai Komunis Indonesia. Nah, soal tadi yang lu bilang ini menghapus soal PKI ya, Pram. PKI. Gue dapat info lu ketemu orang PDIP yang cerita bahwa TAP MPR ini dicoret sama Jokowi, Pram. Gimana ceritanya? Ya, jadi kita dapat cerita ya dari orang-orang PDIP bahwa Jokowi waktu itu memang sempat berniat mencoret atau mencabut TAP MPR waktu itu ya, MPRS ya kalau nggak salah ya. Tapi kemudian batal. Kenapa? Karena waktu itu sentimen terhadap Jokowi yang menyangkut isu PKI itu cukup tinggi. Maka kalau dia menghapus itu seolah-olah dia memang melindungi memang kader PKI. Tapi di luar itu faktornya adalah pertimbangan Soekarno, khususnya Soekarno ya Pramsin, sudah diberi gelar pahlawan nasional, Ya, sehingga betul. Dianggap cukup sebagai apresiasi atau penghargaan negara terhadap Soekarno sebagai proklamator gitu. Jadi itu yang membuat Jokowi urung untuk mencabut TAP MPRS nomor 33 itu. Gitu. Ya. Baru dieksekusi menjelang akhir masa jabatan. Betul, gitu. betul. Tapi gue denger soal museum-museum tuh gimana, Kang? Ada cerita juga kan lu? Ini ada cerita juga sih. Ini Jadi biar berbunga-bunga lainnya begitu. Jatuh cinta lagi. Asal jangan bawa bunga mawar aja ya kan. salah bunga. Ada juga. Jadi sekarang ini sedang muncul gagasan ya, Sin ya. Sedang berjalan juga muncul gagasan terkait dengan posisi Museum Satria Mandala. Apa yang itu? ada di Gatot Subroto. Ya, Ini kan Jakarta, pusat sejarah TNI ya kan, yang sekarang ada di yang ada di Gatot Subroto itu. Nah, kalau kita track sejarahnya bahwa Museum Satria Mandala ini dulu adalah rumah yang ditinggali oleh Dewi Soekarno, yang merupakan istri Soekarno pada waktu itu. Nah, ketika Soekarno lengser dari jabatan presiden, rumah itu kemudian diambil oleh negara atau pemerintah dan kemudian dijadikan Museum Satria Mandala. Nah, sekarang ini sedang proses pengembalian. Bergulir gagasan dan proses dikembalikan kepada keluarga Soekarno sebagai bagian dari upaya untuk itu tadi. Ada TAP MPRS yang dicabut dan juga ada pemberian rumah yang dulu milik yang ditinggali oleh Dewi dan Soekarno kembali ke keluarga Soekarno. Nah, kita kan tahu nih Sin, PDIP dengan Prabowo ini kan tarik ulur ya. Dan kita sudah pernah menuliskan juga bocorin juga waktu itu soal revisi undang-undang MD3 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang di situ membelenggu PDIP untuk bermanuver terutama di Senayan lah. Nah, ini seperti apa nih posisinya? Apakah PDIP masih tertawan oleh revisi undang-undang itu? Kalau
berapa hari ini gue ketemu politikus PDIP ya, Pram, mereka pada sure semua, senang gitu. Oh iya, kan. Karena opsi atau isu soal revisi Undang-Undang MD3 ini sudah cooling down, nggak ada begitu. Apa indikasinya? Karena saat ini proses-proses pemilihan pimpinan DPRD tingkat kabupaten kota itu sudah berjalan. Lalu juga ada komitmen bahwa kursi ketua DPR itu akan diserahkan kepada PDIP saja. Ya, artinya sebagai partai pemenang pemilu ya. Betul, akan terjadi ya sudah sedemikian rupa lah, nggak usah perlu ngotak-ngatik lagi begitu. Dan itu yang membuat salah satu kunci PDIP bisa bergabung ke koalisinya Prabowo begitu. Ya. Ya, kita tahu memang posisi itu disiapkan untuk Puan Maharani. Betul, Puan Maharani begitu. Nah itu kubunya Prabowo nggak mau lagi cawe-cawe soal merevisi Undang-Undang MD3, Pram. Ya. Jadi udah deal lah ya. Udah soal ini ya, lah ya. Gitulah. Udah aman posisi ya nggak. Oke. Sen, kita dulu pernah ngomong bahwa akan ada posisi wakil menteri yang diperbanyak gitu ya. Ya. Jumlahnya diperbanyak. Ini benar nggak sih? Bener, dan sekarang kan sudah kejadian kan. Kayak misalkan Kemenq, Ya, wakil menteri wakilnya keuangan 2, gitu. Terus Kominfo, wakilnya Ya. 2 juga begitu ya. Nah itu kan sudah ada 2 penambahan wakil menteri, Pram. ya. Nanti ke depan itu ada kementerian-kementerian yang seperti saat ini wakil menterinya 1 ataupun 2. Dan itu lagi-lagi jatah partai ya. Yang tadi seperti Rikang bilang bahwa satu partai itu bisa jadi 1 menteri, tapi ada lagi tambahannya adalah 1 wakil menteri begitu. Oh, ya. Artinya ini juga untuk menampung partai-partai yang gurem ya, yang tidak lolos parlemen ya. Dulu kan kita pernah menyebutkan itu ya semacam Gelora, Prima dan lain-lain, PBB juga gitu. Kan sekarang sudah pernah terjadi juga kan partai-partai gurem, Perindo jadi wakil menteri pariwisata kan. Ya. PSI juga jadi wakil menteri Agraria. Agraria. sih partai gurem. Oh enggak ya, partai kaya. Itu partai gede banget. Sebentar lagi akan ada di DPR juga katanya. Ya, insya Allah ya kan. Kalau jadi dilantik juga gitu kan. Nah, selain itu, Pram, Kang, jadi ada cerita lucu nih. Jadi nanti begitu para menteri dan wakil menteri dilantik, Prabowo itu akan memberikan bimbingan atau malam bersama begitu ya. Di mana? Informasinya adalah di suatu daerah di Jawa Tengah. Oh, tapi tidak di IKN. Tidak di DKN. Oke. Jadi akan seperti malam keakraban begitu ya. Jadi nanti satu menteri tidurnya di satu tenda begitu. Begitulah sudah dikonsepin di Jawa Tengah. Kenapa nggak di KN? Kan belum jadi. Ya nggak apa-apa, biar seru ya. Lawan tuh nyamuk-nyamuk Kalimantan ya. Tapi kok dari tadi kita nggak nyinggung soal peran Gibran tuh dalam nomenklatur kabinet. Nah, silakan Sen, bocorkan. Gimana? Gue udah kagak. Udah. Sikap tempo gimana, Pram? Soal nomenklatur kabinet. Bentar lu, ini menarik. Sebenarnya Gibran dilibatin nggak sih dalam penyusunan kabinet? Dilibatin dia, suruh jaga IKN aja nantinya. Itu mungkin sudah diwakili oleh bapaknya ya. Ya. Bagaimanapun kan Jokowi juga punya kepentingan untuk menaruh sejumlah orang kepercayaannya ya. Ya sudah berapa kali kita mention lah orang-orang seperti Pratikno, Bahlil Lahadalia gitu dan lain-lain tuh mereka akan mendapatkan posisi. Oke. Nah, Pram, sikap Tempo terhadap penyusunan kabinet Prabowo ke depan ini seperti apa? Apakah kabinet atau zakon kabinet itu realistis, mungkin terbentuk atau enggak? Ya tentu saja kalau dengan kita bisa melihat ya dari jumlah saja itu akan terlihat ini kabinet yang zakon atau enggak. Dan juga kemudian melihat siapa saja yang akan mengisi di situ. Nah kalau kemudian kita juga sudah pernah menyebutkan sebelumnya bahwa penambahan jumlah kementerian ini bertujuan untuk mengakomodasi wakil-wakil partai. Itu saja sudah menunjukkan ya. Prabowo sudah punya kecenderungan menempatkan orang-orang partai yang cukup banyak kan karena menambah jumlah kementerian. Artinya sangat kecil lah kemungkinan untuk ini menjadi kabinet yang baik yang diisi oleh orang profesional ya. Ya oke, memang Prabowo tentu saja harus mengakomodasi kepentingan partai-partai gitu. Bagaimanapun partai-partai ini juga yang mampu mengantarkan, membuat dia bisa masuk ke istana, ada kerjanya lah ya. Dan tentu pemerintahan ini tetap harus dibangun berdasarkan koalisi dengan partai-partai yang itu memasukkan menteri-menterinya. Tapi kalau sebanyak itu juga ya brojol lah anggaran negara kita lah. Apalagi Prabowo mewarisi utang yang luar biasa besar.
dari pendahulunya. Nah, kalau kemudian dia masih harus menambah jumlah kementerian yang tadi juga disebutkan oleh Rikang, anggaran-anggaran juga pasti membengkak, pemeliharaan dan segala macam perjalanan gitu kan. Terus juga program-program itu akan membengkak ya repot gitu loh. Artinya tidak mungkin Prabowo bisa menjalankan pemerintahan yang efektif dengan kabinet yang super gendut. Kita Tempo menyarankan Prabowo untuk melepaskan faktor Jokowi dan menjadi lebih profesional dalam penyusunan kabinet ini. Jangan mengulangi pada waktu Jokowi yang di awal kan kesannya serius banget gitu ya, manggil pakai KPK, PPATK gitu. Stabilo. Nah, tapi itu semua hanya gimmick gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ya korupsi juga gitu, dan pada periode kedua pun juga isinya ya banyak kan orang-orang partai sudah masuk. Ada nggak sih perbandingan sama negara-negara maju gitu, Bram, yang jumlah kementeriannya justru lebih sedikit dibandingkan Indonesia? Ya, itu juga tergantung sistem tata negara, sistem pemerintahan mereka. Kayak federal itu kan urusan pusat itu adalah urusan yang disisakan oleh pemerintah daerah karena mereka adalah pemilik dari kewenangan itu. Nah, sementara kalau di sini kan sebaliknya. Kita dengan desentralisasinya sistemnya adalah kewenangan pusat dulu yang sudah ditentukan gitu loh. Jadi kalau di Amerika pun juga jauh sekali, jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang yang ada di Indonesia. Nggak salah kuliah S2. Iya, ntar lagi master angker plam. Oke, cukup. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.